Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang metode yang kita bahas kemarin dari ahli, yaitu metode regulasi. Sebelumnya ada dengar tentang regulasi? Pernah sebelum kita lagi. Oke. Jadi metode regulasi itu disebut juga metode eksplorasi, yaitu eksplorasi dunia. Ya. Maksudnya itu metode posisi. Metode posisi. Tahu metode posisi? Metode posisi itu metode eksplorasi dunia. Metode eksplorasi dunia itu metode posisi. Maksudnya metode posisi yang salah itu. Tahu? Maksudnya itu metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan dunia melalui proses iterasi. Jadi, metode regulasi ini merupakan metode mencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas rambut. Solusi akar atau akar-akar yang menggunakan metode regulasi merupakan modifikasi dari metode precision ya. Cara memperhitung kebangunan dan dilihat dari pada kurvanya. Jadi, metode regulasi ini menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui titik A, FA, dan titik B, FB dengan sumbu negatif X. Jika titik potong tersebut adalah C, maka akar terletak pada antara A, C, dan C, B. A, C, dan C, B. Sehingga didapatkan persamaan gradien. Ya. Jadi persamaan gradien itu yaitu AB sama dengan gradien CB. Ya. Yang rumusnya M sama dengan E1 EJ dikurangi Y1 per X. Y1 ya, Y2 dikurangi Y1. Rumus gradien. Ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi Y1. Itu. Ini banyak. Nah, itu maksud dari metode regulasi. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasarnya. Jadi mana metode regulasi itu bekerja menggunakan teknik trial atau teknik trial dan error. Hampir sama dengan metode tadi. Yang bisa error dan error. Nah, dengan memanfaatkan nilai tes fase untuk variabel dan kemudian mencoba melakukan nilai tes yang berdasarkan hasil keluaran. Ya, maksudnya kesimpulan dari konsep ini itu regulasi memerlukan nilai A, B dan juga FA dan FB. Maksudnya pasangan kedua tersebut dapat jadi yang saya jelaskan tadi A, FA dan B, FB. Ya, itu dah konsep dasarnya. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah algoritmanya, ada beberapa langkah algoritma yaitu 5 langkah. Yang pertama itu kita itu harus mendefinisikan dulu fungsi f(x)-nya dan batas bawahnya atau A dan B. Batas bawahnya misalnya batas bawah itu A dan batas atasnya B. Oke, memang itu langkah-langkah algoritmanya dari metode tersebut. Oke, itu kan. Nah, yang kedua, kita itu harus hitung fungsi pada interval A, B sehingga terjadi perubahan tanda dari fungsi fxn dan fxn plus 1 yang dimana menjadi begini. Ini sama dulu ya. Soalnya itu bukan langkah algoritma.
Ya, itu yang kelima. Yang keempat itu ada syarat-syaratnya lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Lalu kita agar kalian makin paham. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Daripada kita akan mencari. Nah, yang pertama kita beri dulu fungsi x-nya itu sama dengan x2 dikali 9 atau dikali 9. Itu ada maksudnya. Terus interval awalnya itu a-nya sama dengan 2 dan b-nya sama dengan Nah, kita cek tandanya dari ini. Cek tanda dari interval awalnya. Sama menggunakan ini, cek tanda interval awalnya itu menggunakan fungsi x ini. F2, ini 2 ini dari x-nya sama dengan 2 kuadrat dan 9 sama dengan negatif 5. Ini tandanya ini Negatif. Ya, benar. Terus yang kedua, F4. 4 ini dari x juga yang sama dengan 16. 4 kali berapa? 16. Nah, dikurang 9 berarti tandanya positif. Nah, karena tandanya berbeda, tandanya berbeda positif. Karena tandanya berbeda, jadi kita itu ada apa di antara 2 dan 4. Nah, kita sekarang mencari antara itu. Nah, rumus ini rumus F4 itu nggak ada kuadratnya. ada. Ini kan. Oh, itu Kita langsung. kerjain di Itu langsung kuadrat. hasil. Bisa Yang kita 16 pas di sini. 16. Bisa kita Oh, itu langsung ya? langsung ya. Nah, ini rumus dari derivasinya tadi, yaitu xp sama dengan b. B dikurangin fb dikali b dikurangin a per fb dikurangin fa. Nah, yang pertama apa? Oke. Nah, di sini itu jika a-nya itu kurang dari 0, maka akan berada di x. Ya, akarnya itu berada di akarnya itu berada di a xb. Kalau dia kurang dari 0. Kalau a-nya lebih dari 0 berarti dia berada di xb, b. Nah, kita cari dulu iterasi satunya. Sama seperti yang kalian tadi, sudah tadi. Nah, kan tadi kan kita pakai awalnya itu kan a-nya 2, terus b-nya 4. Nah, kita cari xb satunya itu 4. Berarti nilai dari 4b. Ya. Kenapa 7? Itu Karena yang itu 7, 16 ini 4. F4. F4. Dapat gimana ini? Itu kan F4 itu kan dipakai rumus X kuadrat X 9. Dikurangin apa? Dikurangin berapa? Eh. 2. 4 2. Nilai dari b dikurangin a. Oh, 4 iya. kan nilai 4 kan b. Nilai 2-nya nilai a-nya b, nilai 2-nya a. Selesai Nilai A-nya 2. Iya, selesai. Per 7 Min dikurangin negatif 5. Dari mana negatif 5? dari F2. F2. F-nya itu. Ya, pintar juga. A-nya itu. Sama dengan 4 dikurangin 14 per 14. dari mana? Ya itu kan 7 kali 4 min 2 sama dengan 14. Per 7 min 7 kali 4 berapa? ah, kenapa? Kan benar, dari bawah sini 7 kali 4 min 2. Iya kan? Ya Dari sini, dulu. gini, jelasin dulu makanya. Dari mana dapat 14? Begini, kita Iya, yang di dalam turunnya dulu. Tapi kalau udah dari 7 dia kali 4. Saya Bisa kan 7 kali hasilnya? 4 min 2. Oke, kamu saya benar kamu salah. Per 12. Ya, Saya. oh iya, oh benar. Minta maaf. Sama-sama. Kenapa 12? Itu 7 min Sama dengan 14. Sekarang kita di sini, maksudnya 4. Jadi kita ini dulu. Kita bagi dulu 14 dibagi 12, 1,166. Sama dengan 4 dikali dikurangi 1,66 berapa? 2 min 8 bagi 3. Enam berapa? Oh ya, Ibu. Ya. Kan udah ada jawabannya ya? Ya. Nah, jadi xp satunya itu, nih kita menggunakan fungsinya. Jadi kan tadi fungsinya apa namanya? Oh, interval awalnya itu yang fungsi ini. Sekarang kita masukin fungsinya. Berarti? Sama ya? Iya sama aja, cuma beda ininya. Ada kode sama. Nah, kita masukin 2,5
Nah, di sini kita akan buka aplikasi MATLAB-nya yang akan muncul seperti ini. Nah, kita di sini akan ketik edit. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, di sini saya udah menyimpan filenya yaitu yang bernama grafik. Nah, kita tinggal buka aja, buka di filenya. Nah, ini adalah sintaks dari soal tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal run, jalankan sintaksnya. Nah, di sini ada grafiknya. Nah, setelah itu kita akan melihat sintaks yang sudah kita jalankan. Nah, di sini. Ini adalah hasil di MATLAB-nya dari soal tadi.